Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang lain yang nganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja itu dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka, mulai dari pekerja yang kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan kau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak saudara sekalian, kita semua sudah masuk dalam rombongan karya di kebun anggur Tuhan. Kita lanjutkan dengan sebaik-baiknya, dengan segala penghayatan kita, dengan segala kepenuhan hati dan budi kita. Karena apa? Yang punya proyek Tuhan sendiri, yang menentukan upah Tuhan sendiri. Kita sudah sepakat mengikuti Yesus Kristus, upahnya besar di surga. Tidak usah ditawar lagi, tidak usah diperebutkan lagi. Siapa yang mau berebut silahkan berangkat duluan. Siapa yang mau berangkat duluan? Semua bilang mengikuti jadwalnya saja. Nanti berebut mendahului malah tidak dapat. Ini kita bicara soal iman. Artinya apa? Ya, orang-orang yang terdahulu upahnya masuk kerajaan surga. Kita yang masih perjuangan nanti upahnya juga di surga. Orang yang tahu-tahu akan mati mendapat pembaptisan juga masuk surga. Orang yang tidak aktif ke gereja mau meninggal sakramen tobat dan minyak suci masuk surga, selesai. Kalau begitu kita memang
orang-orang tangan kanan Tuhan. Tetapi saya membayangkan kalau pekerja sudah tahu nyambet gawe mempeng kerja keras atau leren-leren duduk-duduk ngerokok saja upahnya 100.000 sehari, kira-kira ibu bapak saudara sekalian akan mengikuti yang kerja keras atau yang leren-leren? Ya? Upaya wis genah kok ngopo repot-repot nyambet gawe mempeng ya 100.000. Pokoknya kerja biasanya kan dipantau mandor, sekarang mantau mandornya. Kalau mandornya ndak ada ya ganti mandor gitu. Bagaimana? Kira-kira sudah tahu upahnya ya mung semono. Upahmu nanti surga. Jadi kira-kira kita itu mau kerja keras atau santai-santai saja? Hah? Kalau menurut pikiran saya santai-santai saja. Toh? Ya, setuju saya. Karena apa? Ayo sing nyambet gawe mempeng ya 100.000, sing bahkan sing kerja sejak esok sampai sore ya 100.000, yang baru datang ya dikasih 100.000. Tahu begitu saya datang terakhir saja. Nah, maka kita diajak sampai kepada kesungguhan, ketulusan hati, dalam proyek pekerjaan Tuhan. Para prodiakon misdinar kok do gelem mbok wegah. Jadi prodiakon itu susah. Susahnya apa? Kudu rapi, duduk paling depan. Nah, prodiakon lugu neng buri ya ngopo neng buri. Dan apa ini? Sebelum tugas harus sudah membaca Injil minimal. Injil bacaan hari ini minimal membaca. Ojo ngawur air prodiakon bengi keplek kertu nganti esok raup mangkat tugas. Tekan kiri ora dengklak-dengkluk ngantuk. Ngopo Pak ngantuk wareken. Tetapi mempersiapkan diri dengan baik-baiknya. Juga pengurus yang lain dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Keterlibatan kita dalam pekerjaan Tuhan, dalam dinamika yang ada baik di lingkungan wilayah, paroki, menjadikan kita semua ambil bagian dalam karya-karya Tuhan. Maka dirigen itu ket mau tak ngingeti sukonjopo, wah dirigeni dengan penghayatan luar biasa. Tak lihat ngendek lagu ya set dengan ekspresi sampai kita lihat dari sana. Itu loh iya, itu dihayati. Tidak semua orang bisa menghayati. Contohnya, aku dirigeni ngono. Aku nek dirigeni sapi pinter. Dirigeni kur ra iso. Kita itu ambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan. Nah, maka tidak perlu ada yang iri hati, yang bekerja keras, maupun yang mungkin ada juga yang santai-santai saja. Minggu lalu sudah saya bahas. Sekarang bulan
kitab suci, pengurus mengumumkan melalui WA grup dan sebagainya, sarasian pertemuan BKSN, monggo katuran rawuh, malah ono sing keluar dari grup. Karena apa? Malu. Nah, dan sebagainya. Nah, mungkin lama-lama juga sang pengurus juga kadang-kadang kendor semangatnya. Ngopo, kesel-kesel. Pulang kerja masih maunya pelayanan, tapi yang dilayani tidak mau. Begitu? Enggak ya? Enggak. Tetap semangat. Biar yang datang 1 orang, 2 orang, simbah-simbah karo ngantuk, wis rada suda perungon kae. Dipun Mbah, monggo nderek mawon. Selesai. Ya, maka saya mengajak saudara sekalian. Saya membayangkan, aku lho nek ra romo tak kira wegah. Aku ora romo kon khotbah ngene iki wegah. Abot sanggane wong ngomong neng mimbar, tenan. Ya, para prodiakon berat. Prodiakon iki bertengkar dengan istrinya saja mikir-mikir kok. Engko nek tanggoku ngerti, engko aku ngisi renungan. Atau malu, pikir-pikir betul. Ya, itulah kita semua, tidak hanya petugas, kita semua sebagai orang-orang yang memang dipanggil, dipilih untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Ya, kesempatan lain nanti Tuhan Yesus akan mengatakan lain, bahwa kita ini bukan pekerja lagi, tetapi adalah anak-anak Tuhan. Saya membayangkan kerajaan Allah itu nanti kan akan menyelenggarakan pesta. Nah, kita ini bukan tamu lagi, tetapi adalah anak-anak penyelenggara pesta. Biasanya keluarga pesta itu yang enak itu kan yang datang. Keluarganya ini yang kerja keras. Ya nek sekarang kan cateringan dan lain-lain, sewa gedung bayar selesai. Tapi kalau kita menyelenggarakan sendiri, ngitung jenenge wong punya acara itu, orang Jawa bilang ewoh, wong ewoh. Ewoh itu serba susah. Gedange gede-gede dilokke, gedang semene-mene itu luar nyaplok piye. Wah. Nek cilik-cilik lah gedang itu sak mene-mene. Iwake dirisi cilik-cilik. Lah iwake itu yo mesake sapine dirajang cilik-cilik. Nek gede-gede yo ngiris iki yo ngawur to, gede-gedene jamak sing arep ngelek piye. Nah, ono-ono wae pokoke. Nah, tamu itu kadangkala juga ngawur wae. Datang neng pesta ki mbok yo sing apa sak madya mlaku sepatune yo diseret nglewati wedang utah ting celepret rono-rono kuwi nek wedang utah bar dahar daging sapi sliliten utek ngono mbok yo dilapke tisu apa dilapke kathok apa piye ngono ora dilapke neng nggon apa tempat duduk user-userke dan lain-lain itu kan yo sing di omah sing kudu ngresiki. Itulah ya pekerjaan kita semua, anggota gereja kita macam-macam dan memang harus macam-macam. Kalau semacam malah ndak lucu, kaya bebek wae semacam. Gure ditungi tengen ngene dheke terus ngiwa kabeh. Nek bebek to, tungi kiwa nengen kabeh. Ora manut karo tongkate. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan bukan pekerja lagi. Kita harus ambil bagian. Memang
seringkali rasanya itu apa? Iri juga. Iri. Yang lain santai-santai mungkin. Mungkin jangan malah iri. Tonggoku ki ra tau ning gereja. Malah uripe luwih penak. Jangan sing sregep ning gereja rekoso. Rekasane sapa? Ya kuwi mau contone. Oh, sedulur undangan. Pertemuan lingkungan. Sing ra tau ngetok. Malah ra tau diseneni. Sing teko malah sing diseneni. Apa meneh sing teko aku? Terus dulur ini umat pada kemana ini? Loh, ini yang datang malah diseneni. Sing ora teko, ora krungu. Penak endi? Penak sing ra krungu ngopo? Wis nang gereja ki wis dandan, ya toh? Wangku dandan rapi. Isik transport kolektor pindho. Penak ki Romo pancen. Romo ora tau kolektor, oh ya ora tau diubengi tekan nggonku. Aku jane yar kolektor. Engko tak jikuk wis kok kolektor tak balik ning kolektor ya dadi lucu ae. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mempunyai kekasan, mempunyai tugas masing-masing. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak pemilik proyek, kita ambil bagian di sana dengan penuh rasa tanggung jawab. Kita malulah ya, kalau pekerja-pekerja kita harus memberi contoh sebagai anak-anak Tuhan yang memang sudah dijatah dengan pasti oleh Tuhan, kita tinggal menghayatinya ya, tidak bisa santai-santai saja, tetapi kita harus menjalankan, melakukannya dengan sebaik-baiknya. Itulah salah satu bentuk bagaimana kita carilah Tuhan semasa dia masih bisa dijumpai, dan berteriaklah kepadanya selagi dia masih mau mendengar. Dengan kata lain, kita jangan nunggu nanti ya, kita jangan nunggu didoakan orang lain, tetapi kita harus berupaya dan mencoba mengasihi Tuhan dengan segala kekuatan kita, juga mengasihi sama. Tuhan menyertai kita kini dan sepanjang masa. Aku percaya akan Allah